Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di masa pandemi corona ini, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar, walau semua harus banyak dilakukan di rumah. Baiklah, di semester awal ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama tentang akidah akhlak, yaitu iman kepada hari akhir. Ikuti dan cermati secara baik. Di sini nanti di samping materi juga akan Ibu sampaikan beberapa tugas. Bab pertama, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia ini akan hancur lebur. Dalam mensikapi tentang hari akhir ada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan ateis. Apa itu golongan ateis? Golongan ateis yaitu tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya kehidupan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan agama ardi. Apakah itu? Yaitu agama yang diciptakan oleh manusia. Mereka percaya bahwa ada kehidupan kedua yaitu akhirat, tetapi dia tidak percaya tentang adanya kehidupan yang abadi. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan agama samawi. Apakah itu? Golongan agama samawi adalah golongan agama Tuhan. Golongan di mana dia mempercayai bahwa setelah kehidupan di dunia ini nanti akan ada kehidupan yang kedua yaitu akhirat. Akan tercapai bila mereka, kita, dan semuanya harus melakukan ibadah secara baik. Insya Allah nanti akan mendapatkan surga. Oke, selanjutnya dalil beriman kepada hari akhir. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, begitu pula alam semesta dan segalanya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati atau hancur dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas, suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaan yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta ini, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir. Itulah menurut ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzakh. Apakah itu alam barzakh? Yaitu alam kubur, di mana tempat kita akan bersemayam menunggu hari akhir. Sedangkan yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Apakah itu? Yaumul ba'ats adalah hari bangkit manusia dari alam kubur. Yang ketiga, yaumul hasyr, hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Yang keempat, yaumul hisab, yaitu hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang kelima, yaumul mizan, yaitu hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang keenam, syirat, yaitu jalan menuju surga. Syirat sering disebut juga sebagai jembatan Syirotol Mustaqim, yang biasa khalayak ramai menyebutnya seperti rambut dibelah 7. Yang ketujuh, yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Yaitu hari pembalasan. Oke anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui nomor 1 sampai 7 pengertiannya. Silahkan kalian baca, renungkan, lalu tulis di dalam bukumu serta hafalkan. Besok kalau kita sudah tatap muka, Ibu akan membuat nilai dari hafalan kalian. Terima kasih.
Selanjutnya Ibu akan membahas tentang surga dan neraka yang selama ini kita hanya membayangkan seperti apa surga dan neraka itu. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, yang selama di dunia dia mampu menjalankan semua perintahnya dan mampu menghindari semua larangannya. Gambaran kenikmatan di surga sebagai ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat Hud ayat 108. Untuk itu, tugas kalian adalah mencari Quran surat Hud ayat 108, tulis serta hafalkan ayat beserta artinya. Selanjutnya yaitu neraka. Dalam gambaran kita, neraka adalah api yang menyala. Di sana penuh dengan siksaan dan penderitaan. Apa itu neraka? Sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka selama menjalani kehidupan di dunia. Gambaran neraka disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 106. Silakan cari seperti di atas tadi, cari dan tuliskan serta hafalkan. Mohon jadi perhatian. Di atas Ibu telah menerangkan hari akhir disebut hari kiamat, Yaumul Jalzal, Yaumul Has, Yaumul Qurud. Ayo, sekarang cari nama-nama hari akhir yang lainnya. Silahkan mencari dari referensi buku, YouTube, dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk itu, materi pada kesempatan ini Ibu cukupkan sekian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita sambung minggu depan tentang soal-soal hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. MTS Negeri 1 Sleman Jaya.